Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemerataan distribusi pendapatan, rasio Gini, dan indeks kualitas hidup atau IKH. Perkenalkan, saya Puji Sofiana Juha, absen 27. Perkenalkan, nama saya Zizkia Regina Liza, nomor absen 35. Saya Fania Ramadhani, absen 10. Saya Bagas Abdi Martika, nomor absen 7. Saya Muhammad Awal Hidayat, nomor absen 21. Saya Muhammad Nasir Azhar, absen nomor 15. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan adalah proses membagi pendapatan nasional secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan pemerataan pendapatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan keadilan sosial. Pemerataan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio Gini. Rasio Gini atau koefisien Gini adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara atau daerah. Nilai rasio Gini berada pada skala 0 sampai 1. Nilai 0 berarti pemerataan sempurna, artinya semua orang memiliki pendapatan yang sama. Nilai 1 berarti ketimpangan sempurna, yaitu hanya satu orang yang menguasai pendapatan. Semakin tinggi nilai Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, nilai rasio Gini Indonesia berada di angka sekitar 0,38. Nilai ini menunjukkan ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Artinya pendapatan masyarakat belum tentu sebelumnya, tetapi juga tidak terlalu timpang. Dalam mengukur ketimpangan, sering digunakan dalam kurva Larsen. Kurva Larsen menunjukkan seberapa jauh pendapatan berbeda antara pendapatan penduduk secara kumulatif. Secara melengkung, kurva menjauh garis dapat, maka semakin menjadi sebaliknya. Jika kurva memakai garis lurus diagonal, berarti pemerataan pendapatan semakin baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang indeks kualitas hidup atau IKH. IKH adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini menggambarkan seberapa layak dan sejahtera masyarakat dalam suatu negara. IKH menilai kualitas hidup masyarakat tidak hanya dari pendapatan saja, tetapi juga dari pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial. Jika nilai IKH tinggi, berarti masyarakat hidup lebih layak, lebih sehat, dan lebih produktif. Indeks kualitas hidup memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Pendidikan, meliputi angka melek, grup, dan rata-rata lama sekolah. 2. Kesehatan, dilihat dari harapan hidup masyarakat. 3. Standar hidup, dilihat dari pendapatan per kapita atau daya beli masyarakat. IKH juga dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, 0,00 sampai 0,50 kualitas hidup sedang. 2. 0,51 sampai 0,70 kualitas hidup sedang. 3. 0,71 sampai 1,00 kualitas hidup tinggi. Semakin tinggi nilainya, semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Terakhir, saya akan menjelaskan hubungan antara rasio Gini dan indeks kualitas hidup. Jika rasio Gini tinggi, berarti ketimpangan pendapatan besar. Biasanya ini berhubungan dengan rendahnya IKH, karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Sebaliknya, jika rasio Gini rendah atau pendapatannya merata, maka masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, sehingga pendapatan IKH meningkat. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.